habis operasi aku masih harus di ruang observasi, di ruang pemulihan itu 1 kali 24 jam. Jadi aku nggak bisa ketemu anakku, nggak bisa dijenguk juga karena tensiku masih belum turun. Jadi kan takutnya kan kejang ya, ya jadi harus pengawasan ditaruh di ruang sendiri gitu. Terus anakku sudah masuk di NICU, aku juga nggak tahu itu semua kayaknya udah diurus sama suamiku ya, yang ngurus di NICU-nya gimana gitu. Baru ketemu Alisa tuh di hari ketiga. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Aku mau dong diceritain nih, Mam. Kapan ketemu dengan Alisa? Itu kapan? Terus ada permasalahan apa yang ada di NICU? Dan perasaan Mam saat pertama kali ketemu Alisa itu gimana? Aku tuh baru ya kan habis melahirkan nggak bisa lihat langsung babynya gitu ya kan, baru ketemu tuh hari ketiga. Hari ketiga awal ketemu itu shock, cuma bisa nangis aja, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nggak masih belum boleh dipegang kan, sebisa mungkin kan nggak boleh tangannya nggak boleh masuk ke inkubator dulu gitu. Terus aku cuma bisa nangis, ya Allah kok sekecil ini gitu, dengan yang kecil banget, terus banyak banget alat-alat yang nempel gitu, pakai ventilator, pakai CPAP kan, terus ada sempet dibedah di ketiak itu kan untuk masukin makanan, terus kaki, tangan semua itu ada buat infus kecil-kecil gitu. Gak ngebayangin ya rasanya tuh gimana ya, kayak udah rontok ke hati ini kayaknya. Udah nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa ngomong sama sekali waktu itu, cuma nangis. Kan jam berkunjung juga cuma sejam, keluar dari ruang NICU untuk pertama kalinya itu juga aku kembali ke kamar itu cuman bisa nangis, dipeluk sama suamiku aja sih gitu. Terus waktu di NICU itu ya gimana ya, rasanya tuh kayak roller coaster kali ya. Masih di rumah sakit tiap hari itu ada aja kan pasti infonya, hari ini ya mama mau diperiksa di ROP, terus mau di USG ini gitu. Hasil ROP-nya juga nggak bagus gitu, ROP stage 1 pada saat awal itu. Terus saya bingung, itu kalau misalnya ROP nanti gimana, ada ROP stage 1 itu gimana, karena saya nggak bisa ngelihat. Terus udah mikirnya itu udah yang kemana-mana ya pasti ya, masa depannya gimana kalau nggak bisa lihat segala macam gitu. Hati ini udah kayak mikirnya jauh banget gitu, sampai akhirnya ya bilang ya udahlah, dipasrahin aja sama yang di atas gitu, pokoknya yang terbaik itu untuk Alisa itu apapun akan kita usahakan gitu. Ya alhamdulillah pas usia gestasinya udah 40 minggu kan ada ROP lanjutan ya pasti ya, itu udah nggak ada ROP, udah hilang gitu. Pembuluh darah yang di retinanya itu udah bisa nggak macet di situ gitu. Akhir itu terus ada lagi waktu USG, tiba-tiba Bu besok waktunya USG kepala. Iya, waktu USG kepala ada edema di kepala, ada sedikit bengkak di kepala, di otak. Ini harus gimana gitu ya, akhirnya kan di terapi oksigen, udah bisa terlewati. Aku bayangin, ya ampun anakku aja kuat, kenapa aku harus nangis gitu loh. Dia dengan segala macam tes ini, tes itu, segala macam yang ada selama di NICU itu dengan alat-alat yang segitu banyak dia bisa bertahan. Kenapa aku nggak bisa bertahan? Maksudnya kenapa aku harus tetap nangis gitu loh, meratapi nasib gitu loh. Jadi ya udah gitu. Dari situ ya pokoknya kita
ya Sorry ya, Mom, berjuang. aku jadi nangis. Nggak apa-apa. Memang ya pasti Mom Lydia pernah ngerasain juga kan, apalagi kemarin habis kehilangan babynya juga kan, yang kedua. Aku yang jadi nangis jadinya. Terus kan udah di NICU tuh udah sekitar 20 harian lah di NICU, terus pindah ke Perina kan. Di Perina itu baru masuk Perina sehari, tengah malam jam 1 malam teleponku kalau sudah bunyi terus lihat rumah sakit itu udah perasaan udah nggak enak banget kan. Terus itu, ibu ini adiknya saturasi oksigennya turun terus, jadi kita kembalikan ke NICU, kita pasang lagi CPAP-nya. Ya Allah, Mam, aku jam 1 malam itu udah selesai tuh, habis itu nggak tidur, udah sampai pagi nunggu jam besuknya itu mau datang ke rumah sakit juga nggak boleh masuk kan, pasti kan memang ada kunjungannya kan. Jadi ya udah, gimana ini, ya udah suster, dokter terserah, yang penting apa yang terbaik untuk anak saya gitu. Udah langsung cuman di kamar itu udah nggak bisa tidur, terus ya wis berdoa lah, pokoknya intinya berdoa supaya nggak terjadi apa-apa yang gimana-gimana. Dan satu lagi permasalahannya Alisa ketika di NICU, kenapa di Perinanya cukup lama juga, di Perina itu hampir sebulan loh nggak pulang-pulang. Itu Jadi karena totalnya 60 hampir 60 hari ya, Mam ya? Oh, enggak, sekitar hampir 50 hari. Jadi 20 harian di NICU, terus hampir sebulan, 25 harian di Perina. Segitu lama di Perina, biasanya kan kalau udah keluar NICU kan Perina seminggu terus boleh pulang gitu. Ini enggak, lama banget di Perina karena dia hipoglikemia. Hipoglikemia, Mungkin boleh dijelasin, Mam, apa itu? Hipoglikemia itu jadi kan gula darahnya nggak stabil, jadi cenderung drop. Jadi dia sering nggak sadar, sering kayak jittery itu kayak yang tangannya gini-gini gitu, kayak nggak sadar, matanya tutup terus tangannya kayak orang bergetar gitu, jittery gitu, sampai kalau udah kayak gitu, jadi dia minum obat hormon juga, hormon dari dokter spesialis anak, endokrin ya, yang pegang gitu. Itu hipoglikemia itu karena dia kan IUGR juga kan ya, maksudnya bayi udah nggak dapat asupan makanan, jadi waktu lahir memang persediaan cadangan gulanya udah nggak ada gitu. IUGR, jadi terus ini oromotornya jelek, jadi dia nggak bisa nyedot pakai sonde kan gitu. Jadi ketika kita dilepas sondenya, dia itu nggak bisa minum. Kalau nggak bisa minum, gulanya ngedrop lagi gitu. Karena satu-satunya yang bikin dia bisa stabil, bisa itu cuman ASI gitu. Ya, sampai saya itu mohon sampai saya boleh nggak masuk ke ruang, saya tidur di rumah sakit deh, saya setiap kali waktunya menyusui biar saya aja yang menyusui, gak usah susternya gitu, jangan dipasang lagi ya sondenya, biar bisa nyusu yang baik, biar cepat pulang gitu. Maksudnya secara kayak nafas apa segala macam udah beres, tinggal masalah cuman nggak bisa minum susu dari DOT atau breastfeeding langsung, itu nggak bisa, harus pakai sonde. Dokter sih menyaranin kalau mau pulang pakai sonde nggak apa-apa kok, Bu, gitu. Tapi aku tuh gini, aku nggak mau anakku pulang di rumah pakai sonde, anakku harus bisa, dia bisa kok ngelewatin yang kemarin-kemarin yang berat, pasti ini bisa. Akhirnya dokter itu ngizinin, aku tuh boleh masuk setiap 2 jam sekali, aku boleh masuk ruangan itu. Sampai di sana di ruang NICU itu semua suster sama yang orang-orang yang di NICU lainnya itu, aku dibilang itu ketua suku kayak Bu RT gitu loh, boleh bisa masuk kapan aja dia mau gitu, sambil
kadang sambil KMC kan, kangguru gitu kan gitu. Terus itu aku coba breastfeeding, dia nggak bisa. Oke, aku bawain semua jenis nipelnya itu yang dari segala merek ya, untuk anak prematur segala macam aku cobain satu-satu sampai dapat satu nipel tuh dia bisa nyedot gitu. Udah bisa misalnya waktu itu kalau nggak salah minumnya baru berapa ya, 20 milian gitu, 20 mili gitu. 20 mili itu bisa habis gitu walaupun agak lama gitu. Kan sambil diterapi oromotor juga kan waktu itu gitu. Cuman ya itu saya bilang sama suster, saya susuin sendiri suster, sampai kalau misal suster banyak kerjaan saya sendiri deh yang nyusuin. Saya masuk tiap 2 jam nggak apa-apa. Saya nyusuin walaupun 20 mili habisnya 20 menit nggak apa-apa, yang penting dia bisa nyusu, dia bisa pulang. Akhirnya itu berapa hari ya, kira-kira hampir 5 harian aku boleh masuk ke ruang itu bebas, sesuka hatiku lah gitu. Maksudnya tiap 2 jam itu aku boleh masuk di jam menyusui itu, akhirnya bisa dan boleh pulang di hari ke-47. Boleh kamu ceritain ya hal yang pertama kali, ceritakan lah ya perasaan Mam saat pertama kali Aisyah oleh KMC. Pasti kan semua orang tua tuh saat bisa peluk langsung KMC ya, pasti ada perasaan wow ya, apa sih ya, mungkin anakku kecil banget, ya ampun anakku ini, wah itu pasti campur aduk ya, ada rasa sedih, ada rasa seneng pastinya ya, karena aku juga ngalamin ya gitu ya, deg-degan juga kan gitu. Ceritain dong pertama kali bisa menyentuh Alisa ya, apapun itu ya, dengan cara menyentuh ataupun dengan KMC, perasaan waktu kayak gitu. Pertama kali bisa KMC itu rasanya tuh seneng banget, bisa langsung peluk di sini banget ya. Sampai kalau kita itu ibaratnya lagi menyusuin tuh kan kadang ada LDR itu loh, Mam. Itu sampai yang basah kuyup gitu loh, saking mungkin kita kebawa perasaan banget ya, seneng. Dan tapi aku juga agak-agak yang kecil banget ya, kayak yang bener-bener yang takut kalau dia itu kenapa-napa kalau gitu loh. Cuman ya aku seneng sih gitu. Jadi terus bisa masuk lebih awal dari jadwal berkunjung yang cuman sejam itu, kan harus bisa sebelumnya aku mau KMC, dikit-dikit aku mau KMC gitu. Apalagi zaman dulu kan masih nggak terlalu seketat sekarang kayaknya ya, aku masih boleh video-video, foto-foto gitu tiap hari tuh suster-suster tuh kalau misalnya malam-malam gitu suka ngirimin fotonya gitu, sus besok pagi aku mau KMC ya, iya bu jam segini, itu udah seneng banget. Kalau aku sih ngerasanya itu seneng, tapi juga yang kerasa pernah satu ketika itu aku ketakutan waktu KMC. Ketakutannya itu adalah tiba-tiba itu saturasi oksigennya itu turun. Tiba-tiba biru kah atau biru? Iya, biru. Apnea ya, jatuhnya apnea, bener apnea. Itu kan udah kita asik ya lagi gini sambil baca doa, sambil bercerita gitu. Tiba-tiba itu bunyi, kalau di NICU itu kan bunyi-bunyinya khas sekali ya. Bunyi-bunyi alat-alat itu kita Mam Lydia pasti tahu lah, ini bunyinya kalau gini nih pasti kenapa gitu. Itu tiba-tiba kok, wah ini saturasi oksigennya turun, lihat ke monitor, loh kok udah 87, 80, 70, 60, saya tuh langsung teriak, suster, yang teriak banget gitu, yang ini kenapa kok sampai udah 60, saturasi oksigennya 60% gitu. Itu udah dilihat, oh biru gitu. Itu udah langsung sama suster masih kayak dicubit, dipencet jari kakinya gitu biar nangis gitu. Untungnya itu masih bisa nangis gitu. Dia apnea berapa menit lah itu hampir. Dan itu kan memang bayi-bayi prematur khas banget ya, tiba-tiba yang
lupa nafas gitu. Bener-bener yang itu kayak habis seneng tapi tiba-tiba langsung kayak bener-bener kayak naik roller coaster gitu ya, naik seneng gitu kan, terus habis itu langsung jebret jatuh kayak gitu. Bener-bener yang aku nggak tahu deh perasaanku waktu itu tuh, kalau dibilang bisa sampai baby blues juga sih, karena nggak stabil semuanya gitu. Ada nggak Pak, maksudnya saat lucu ya, perasaan mam kayak Tuhan jangan ambil anakku gitu ya? Sorry ya. Duh, kalau perasaan itu tuh Ya maksudnya ya pasti pasti ada ada lah. perasaan ya mam ya, Ya, apa namanya, pasti mungkin ada perasaan kenapa saya yang harus iya, ngalamin kenapa gitu, terus saya? kenapa harus saya yang ngalamin, terus kenapa anak saya yang harus ngalamin ini gitu. Maksudnya ada momen seperti itu nggak, maksudnya kan ya Allah kenapa saya harus ngalamin seperti ini gitu, atau ya Allah Itu jangan itu ambil sih, anak saya. Pasti ya, kan ngalaminnya ditelepon ya, sama ya, sama rumah sakit pasti, ibu itu anaknya ini, wah. itu ngalamin sih di awal-awal banget di Nijo itu aku ngerasa kayak yang kenapa kok yang dapet cobaan kayak gini tuh aku gitu loh. Kenapa gitu loh? Apa salahku gitu loh? Aku udah nunggu anak ini lama. Tolong aku kasih kesempatan buat rawat dia, jangan diambil ya Allah. Cuman itu aja sih doaku pada saat itu. Aku tuh udah, ya maksudnya aku bukan orang yang cepet hamil gitu ya, perlu proses sampai 2,5 tahun tiba-tiba hamil, itu kan kehamilan yang kami nantikan, anak yang kami nantikan, dan tiba-tiba lahir dengan kondisi ya di luar ekspektasi kami kan, bener-bener yang ya kalau dibilang cuman satu sih doanya waktu itu aku minta tuh, ya Allah, minta aku minta aku diberi keturunan. Sekarang aku hampir kehilangan dia, tolong kasih aku kesempatan kedua untuk bisa rawat anak ini sampai nanti gitu, jangan diambil sekarang. Udah itu aja sih gitu yang aku rasain di awal-awal itu seperti itu. Terus ya pasti kan ada support juga kan dari suami, dari orang tua. Orang tuaku tuh bilang, cobaan hidup itu nggak selalu ada di belakang. Cobaan hidupmu mungkin ada di depan. Kamu sulit hamilmu bermasalah, kamu punya anak lahir sebelum waktunya. Jadi mungkin nanti setelah ini kamu akan ada hal indah yang akan kamu alami setelah ini. Jadi nggak semua orang itu dikasih cobaan itu nanti gitu loh. Intinya ya sekarang kamu harus bisa gitu. Ya di situ aku sadar sih, maksudnya aku udah nggak yang bilang sama apa kayak istilahnya kenapa kok harus aku gitu, kenapa kok harus aku yang dapat anak inisial kayak gini gitu. Nggak seperti itu lagi, karena aku gini, aku yang di setiap doa aku minta aku diberi keturunan, apapun kondisinya, yaitu aku harus syukuri, aku harus jaga, dan aku sudah dikasih kesempatan kedua untuk bisa rawat Alisa gitu loh. Jadi ya udahlah, dari situ aku udah mulai yang nggak pernah lagi yang terlalu menangis di setiap kali ketemu masuk ruang NICU gitu tuh. Udah kira-kira ya seminggu pertama aja sih seperti itu. Terus habis itu aku sering bercerita-cerita yang indah aja ke Alisa gitu. Tadi bunda begini loh, begini, yang cerita kayak gitu. Terus dia juga yang udah, walaupun kalau udah jam
lucunya itu ada satu hal yang lucu dari Alisa itu, setiap kali jam besuk itu masuk gitu, on time gitu aku masuk, dia tuh selalu menangis yang kenceng gitu loh. Dan aku tuh langsung tahu itu anakku yang menangis seperti itu. Dan dia baru bisa terdiam itu ketika aku pegang. Jadi kan ngerasanya kayak dia itu udah dia udah ngasih tahu, ini loh aku loh pingin kamu pingin digendong sama bunda gitu. Dari situ aku udah bahagia sih, udah nggak pernah yang, ya tentunya sih support dari keluarga ya, dari suami gitu juga penting banget sih gitu. Itu sih Mam, kalau aku ya terbawa emosi kan jadinya. Ceritain masalah prematur itu pasti nggak akan ada habisnya, itu pasti. Karena ya aku paham banget, ngerti banget kondisi ibu-ibu yang punya bayi prematur tuh. Menurut aku tuh orang tua yang sangat-sangat kuat ya. Maksud aku Ya, kita harus menghadapi, aduh itu rasanya. dari sisi semua ya, mungkin dari berbagai, mungkin otak kita itu isinya juga anakku perkembangan kesehatannya gimana, terus hati kita yang selalu istilahnya rapuh ya, pasti ya, siapa sih yang nggak sedih anaknya sekecil itu harus pakai alat-alat, terus kita nggak bisa peluk tiap hari, kita udah di rumah, masih ditinggal di rumah sakit. Dan banyak juga kan pasti yang mikir yang nggak murah juga kan Mam, biayanya Yang dikeluarkan di rumah sakit ya, itu satu hal yang wow banget menurut aku. Ya, di saat kita itu masih menata hati, tapi kita juga harus berpikir ini gimana dapat duitnya, ya bukan kita masalah bingung memikirkan duniawi, enggak, cuman ya ini memang butuh biaya gitu, nggak semua rumah sakit itu kan yang bisa nerima pakai BPJS atau apa. Kalau di zamanku dulu waktu Alisa 2015 itu masih belum ada rumah sakit swasta yang pakai BPJS. Jadi Putri memakai dana pribadi. Dana pribadi di Hermina. Oke. Mempunyai bayi prematur itu menguras hati, pikiran, harta. Tapi ya maksudnya kalau untuk masalah harta kan, harta bisa dicari ya gitu. Dan tapi dengan finally anak kita bisa selamat, itu ada sesuatu hal yang biaya yang kita keluarkan sebesar itu ya nggak ada artinya. Dan ya maksudnya kerasa banget kok, maksudnya ada aja kok rezekinya, walaupun terseok-seok pasti dapat kok gitu. Banyak banget yang support, yang bantu, yang ya dari mana aja dan nggak disangka-sangka beneran sudah. Boleh nggak Mam? Apa sih yang membuat bangkit Mam Putri? Pasti kan merasa pernah terpuruk ya pastinya. Aku juga pun mengalami keterpurukan. Apa yang membuat Mam Putri bangkit? Finally, oke, aku harus kuat, aku harus bertahan gitu. Karena apa sih Mam? Kalau dibilang semua punya anak prematur itu kan pasti hati kita ini udah rapuh banget ya gitu. Yang bisa bikin aku bangkit itu ya cuman satu sih sebenarnya. Yang pertama dua. Yang pertama ya dari sisi Alisanya sendiri, aku lihat dia benar-benar yang tahan banting ya gitu, tahan banting. Gila lu, kamu mau nyerah sedangkan anak kamu aja kuat gitu, nggak malu apa kamu sama dia gitu, kamu udah dikasih kesempatan loh, doamu sudah dikabulkan loh, dia bisa terus hidup, nggak padahal di awal kelahirannya kan dia udah nggak nangis gitu, udah pesimis kan kitanya juga gitu, terus ternyata dia bisa bertahan. Ya udah,
saya harus bangkit, saya harus perjuangin dia, harus rawat dia dengan baik. Kesempatan yang kedua ini ya nggak boleh disia-siain lagi sih. Gitu. Yang kedua itu support suami ya, paling penting juga sih kalau menurut saya. Jadi kalau aku tuh sama suamiku tuh jauh-jauhan, long distance. Jadi kita ketemunya tuh cuma sebulan sekali. Nah, masa-masa itu tuh bener-bener yang bikin aku pernah merasa itu anak kita tapi kok cuman aku ya yang merawat gitu. Ada banyak. Jadi ya bener-bener support dari suami sih gitu. Suamiku yang udah pengertian banget. Jadi support paling utama ya Dari Alisanya sendiri. Nah, Alisanya aja sudah berjuang, sudah dengan berjuang, dia sudah bisa melewati masa-masa sulitnya, masa aku harus nyerah gitu. Jadi ya memang harus itu. Dan ya yang kedua ya memang dari kita memang harus, dari orang tuanya saya dan suami saya ya memang harus berjuang untuk Alisa gitu. Akhirnya kenapa kok berat badannya itu nggak naik, karena waktu habis pulang dari rumah sakit itu kan ada rujukan untuk eko jantung, ternyata ada ASD sekundum sedang.